lagi, maaf video sebelumnya ada masalah ya. Untuk video sebelumnya ini adalah playlistnya ya. Nah, ini videonya. Playlist ini ada di kolom deskripsi, silahkan dicek ya. Induksi Matematika SMA kelas 11 sekarang. Dulu ini materi kelas 12 ya. Oke. Kita akan bahas, tadi kita bahas sudah sampai sini, penjumlahan berturut bilangan kuadrat mulai dari 1 kuadrat hingga 50 kuadrat. Sebelumnya sampai 30 kuadrat kita sudah kerjakan ya. Kembali kita review sedikit ya. Kita lihat polanya ini ya. Kalau 1 1 2 3, kalau di sini 2 ya, kedua 2 3 5. Ingat 5 itu didapatkan dari angka 2 tambah 3 ya. 2 tambah 3 adalah 5 ya. 2 nya ini nyambungnya ke sini. Kalau ini 3, di sini 3, terus habis 3 kan 4, terus di sini 3 tambah 4 7. Kita lihat kalau ini 4 ya, 4 tambah 1 5. Nah, jadi kalau 10 bisa kita prediksikan di sini 10 ya, 10 tambah 1 adalah 11, 10 tambah 11 adalah 21 ya, 21 kali 6 itu. Nah, ini kita tinggal nyoret ya. Ini dapat sama-sama bagi 2, ini dapat 3. Ini kalau dibagi 2 dapat 5 ya. 3 dengan 21 adalah 7, tinggal 55 kali 7 ya. Kita ulang lagi ya. Jadi 55 kali 7. Nah, jadi 385. 385. Oke. Kita langsung saja yang B, dari 1 kuadrat tinggal 50 kuadrat, berarti ini bisa diurutkan sampai ke 50 gitu ya, seakan-akan seperti itu. Jadi nanti ini pasti akan menjadi di sini 50 ya, di sini 50. Habis itu 50 tambah 1 ya, 50 tambah 1 menepati sini ya. Adalah 51. Kemudian di sini adalah 50 tambah 51 ya. 50 tambah 51 adalah 101 ya. Ini dibagi 6 sama dengan ini 6 dengan 50, ini dapat 25, dapat 3 ya, 3 pas 101 dibagi 3 ya. Kita pakai kalkulator. 101 dibagi 3 bisa enggak? Oh, enggak bisa ya. Wah, ini jangan-jangan enggak bulat ini ya. Coba 51 bagi 3, 51 bagi 3. Nah, ini yang bisa ya. 51 bagi 3 17. Ini kalau kita coret, ini adalah 17. Nah, ini tinggal ngalikan. 25 kali 17 ya, 17 kali 25 kali 101. Nah, seperti itu. Nah, ini 42 925. 42 295. 40.295. Oke, kita lanjutkan lagi. Penjumlahan berturut kuadrat dari 1 hingga n kuadrat. Uji kebenaran formula yang kamu peroleh, bandingkan dengan hasil yang diperoleh temanmu. Jadi untuk sampai n kuadrat ya, ini kalau dilanjutkan sampai n ya, jadi rumusannya akan menjadi n ya dikali n tambah 1 dikali n tambah 1, kemudian n dan n tambah 1 dijumlahkan ya, berarti dikali ini kalau dijumlahkan menjadi 2n tambah 1 kurung tutup dibagi 6 ya. Nah, ini apa rumus umumnya. Jadi ini adalah Sn ya, jumlah sampai n kuadrat, Sn. Nah, ini. Jadi ini rumus umumnya. Perhatikan kalau pangkat 3, pernyataan itu diperhatikan penjumlahan bilangan berikut ini, rancanglah formula yang berlaku untuk penjumlahan bilangan tersebut, kemudian buktikan kebenaran formula yang kamu peroleh. Nah, ini nanti Pak Ari belum siap, nah nanti akan saya coba otak-atik ya, siapa tahu ada ide ya. Oke, ini saya lewati dulu, kalau misalnya nemu ide nanti saya sisipkan setelah video ini. Oke. Pada ilustrasi gambar 1.1, masalah 1.1, masalah 1.2 menjelaskan atau menemukan konsep prinsip sifat yang berlaku umum atas konsep prinsip sifat yang berlaku khusus. Pada seperti itu sering disebut prinsip induksi matematika. Jadi induksi matematika digunakan untuk membuktikan suatu konsep prinsip sifat yang berlaku umum atas konsep prinsip sifat yang berlaku khusus ya. Kita mencari bentuk umumnya.
Prinsip induksi matematika. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Melalui induksi matematika kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit untuk menemukan suatu kebenaran dari suatu pernyataan matematis hanya dengan sejumlah langkah terbatas yang cukup mudah. Prinsip induksi matematika memiliki efek domino, ya. Jika domino disusun jajar dengan jarak tertentu, saat suatu ujung domino dijatuhkan ya ke arah domino yang lain, maka semua domino akan jatuh. Jadi kita menggunakan efek domino ini, ya. Oke. Jika domino disusun jajar jarak tertentu, saat ujung domino dijatuhkan ke arah domino yang lain, maka semua domino akan jatuh satu persatu. Coba perhatikan gambar ini, ya. Ini adalah prinsip induksi matematika. Mungkin pada saat masa kecil kamu pernah bermain seperti pada gambar 1.2 tanpa disadari ada konsep matematika yang telah kita gunakan pada permainan tersebut. Apakah kamu masih memiliki permainan lain yang menggunakan konsep induksi matematika? Catatan historis. Pertama, mengetahui penggunaan induksi matematika. Pertama, mungkin orang yang pertama mengetahui penggunaan induksi matematika adalah dalam karya matematis pada abad ke-15 adalah Francesco Maurolico. Tahun lama sekali, ya, tahun 1400-an, 1494 sampai 1575. Maurolico menulis secara ekstensif pada karya-karya matematika klasik dan membuat banyak kontribusi kepada geometri dan optik. Dalam bukunya Arithmeticorum Librido, Maurolico, namanya aja susah, ya. Maurolico menyajikan berbagai sifat bilangan bulat bersama dengan bukti dari sifat-sifat ini. Untuk bukti beberapa sifat ini, ia menggunakan metode induksi matematis. Penggunaan induksi matematis pertamanya dalam buku ini adalah untuk membuktikan bahwa jumlah dari n bilangan bulat positif ganjil pertama sama dengan n kuadrat. Nah, jadi n bilangan ganjil yang pertama, ya, 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 95. Coba, ya, kita buktikan. Kita kan sudah punya rumus Sn, ya. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 9. Nah, kalau kita gunakan rumus Sn adalah, ini bedanya kan 2, ya. Bedanya 2 adalah n per 2 dalam kurung 2a tambah n-1 kali b. Bedanya 2, ini adalah a-nya, ini adalah a. Coba kita masukkan. Jadi n per 2 dalam kurung a-nya kan 2, ya. A-nya 1, maaf. Berarti 2 kali a adalah 2 tambah b-nya kan 2. 2 kali n adalah 2n, ya. Kurangi 2. Oh, betul, ya. N per 2. Nah, ini kan habis, ya, dikali 2n. Nah, ini akan menghasilkan n kuadrat. Wah, betul, kan? Oke. Jadi ini kalau kita gunakan Sn, ya. Jadi penggunaan induksi matematis pertama dalam buku ini adalah membuktikan bahwa n bilangan bulat positif ganjil pertama adalah n kuadrat. Ingat, dengan induksi matematika dapat melakukan pembuktian kebenaran suatu bilangan pernyataan matematika yang berhubungan dengan bilangan asli. Bukan untuk menemukan formula, prinsip induksi matematika dinyatakan dalam prinsip 1.1. Prinsip 1.1 induksi matematika. Misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Ya, pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah berikut ini. Langkah awal basic step, P1 benar. Ya, langkah induction step, jika PK benar maka PK plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Jadi kalau di buku ini diringkas menjadi 2 langkah saja, ya. Jadi kalau sistem yang 3 langkah itu, ini langkah kedua dan ini langkah ketiga, ya. Dalam proses pembuktian prinsip induksi matematika, untuk langkah awal tidak selalu dipilih n sama dengan 1, n2 atau n3, tetapi dapat dipilih sembarang nilai n sedemikian sehingga dapat mempermudah supaya proses langkah awal dipenuhi. Selanjutnya ditemukan pada langkah awal merupakan modal untuk langkah induksi. Artinya P1 benar, maka P2 benar, P2 benar, maka P3 benar, demikian seterusnya. Tapi kita pilih angka 1 karena angka 1 ini yang paling mudah, ya. Jadi operasi perkalian dengan 1, ya, mudah, bilangan itu sendiri, ya.
Hingga disimpulkan PK benar. Dengan menggunakan PK benar, maka akan ditentukan PK plus 1 benar. Jika PN memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka PN terbukti benar. Jika salah satu dari kedua prinsip tidak dipenuhi, maka PN salah. Nah, ini contoh dalam masalah sehari-hari ya. Misalkan suatu ATM menyediakan layanan penarikan uang tunai untuk pecahan 20.000, 50.000. Berapakah jumlah kelipatan penarikan dengan jumlah minimal yang dapat diambil pelanggan melalui ATM tersebut adalah 40.000. Ya, berapakah jumlah kelipatan penarikan dengan jumlah minimal yang dapat diambil pelanggan melalui ATM tersebut adalah 40.000. Oke. Di sini ada 20.000, ada 50.000. Dengan menggunakan induksi matematika, maka harus kita tunjukkan bahwa prinsip 1.1 dipenuhi untuk penarikan RPN yang merupakan kelipatan dari 40.000 dengan N merupakan bilangan asli. Ya, langkah awal untuk mengeluarkan jumlah 40.000, ATM bekerja dan mengeluarkan 2 lembar 20.000-an. Ya, jelas ya, kalau 50.000-an sudah terlalu besar nanti. Jadi untuk N2, maka benar ATM dapat mengeluarkan sejumlah uang kelipatan 40.000. Langkah induksi. Dengan demikian untuk setiap jumlah kelipatan 40.000, nah itu ya induksi, ATM dapat mengeluarkan sejumlah uang yang diperlukan pelanggan. Artinya untuk mengeluarkan RPN dengan N adalah kelipatan dari 40.000 dan N adalah bilangan asli, dapat digunakan E lembar uang 20.000. Ya, jadi kalau kita bisa mengambil kelipatan 40.000 dengan uang 20.000, ya, maka kalau kita bisa mengambil uang 40.000 dengan uang 20.000, maka kelipatan 40.000 pasti bisa kita ambil dengan uang 20.000 ini, gitu ya. Akibatnya dapat disimpulkan PK benar. Kita akan menunjukkan bahwa PK plus 1 juga benar, yaitu untuk mengeluarkan sejumlah uang K plus 1. Kelipatan 40.000 dapat menggunakan uang pecahan 20.000, ya. Dan atau 50.000, ya. Kalau 40.000, ya, kalau kelipatan 40.000 maka dan atau, ya. Dan atau ini maksudnya ada saatnya menggunakan pecahan 50.000 juga bisa kalau kelipatan 40.000. Ya, tapi kalau kelipatan 20.000 pasti bisa, ya. Kelipatan berapapun dari 40.000 menggunakan uang 20.000 bisa. Kita lanjutkan ya. Halaman 9 sekarang. Selain itu terdapat dua kemungkinan, yaitu ATM kehabisan uang pecahan 50.000, maka untuk mengeluarkan uang senilai N menggunakan pecahan uang 20.000 karena minimal 40.000, setidaknya harus menggunakan 2 lembar pecahan 20.000. Dengan mengganti 2 lembar uang 20.000 sebagai pengganti 1 lembar 50.000, akan gimana ini kalimatnya? Sebentar. Ini ada yang ranjing. Setidaknya harus menggunakan 2 lembar pecahan 20.000. Dengan mengganti 2 lembar uang 20.000 sebagai pengganti 1 lembar 50.000, apa yang nyambung? Akan menjadikan uang yang dikeluarkan ATM sebanyak N plus K dengan kas nilai 10.000. Oh ya, kalau 20.000 hanya diganti 50.000 ya kelipatannya jadi 10.000, nggak jadi 40.000 lagi ya. Dengan 100.000 harusnya ya. Dengan mengganti 2 lembar uang 20.000 sebagai pengganti 1 lembar 50.000 akan menjadikan uang yang dikeluarkan ATM sebanyak N plus K dengan nilai K adalah 10.000. Misalnya ATM mengeluarkan uang senilai N dengan sedikitnya 1 lembar pecahan 50.000 dengan mengganti 1 lembar pecahan 50.000 dengan 3 lembar pecahan 20.000 akan menjadikan uang yang dikeluarkan ATM sebanyak RPN plus K dengan K senilai 10.000. Ya. Jadi kita lanjutkan dulu aja. Dengan demikian terbukti bahwa PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Untuk masalah 1.3 terbukti apabila pola penarikan uang tunai melalui ATM memenuhi prinsip induksi matematika. Nah, saya ada miss di sini terus terang di 10.000-nya ini. Coba nanti saya baca ulang. Sekarang mari kita cermati contoh-contoh pembuktian dengan induksi matematika. Buktikan dengan induksi matematika jumlah N bilangan positif yang pertama sama dengan N kuadrat. Ganjil ya, N bilangan ganjil. Ya, coba kita tentu kamu mengetahui pola bilangan ganjil positif 2N-1. Ini adalah pola bilangan ganjil ya.
Kalau ini n kita ganti bilangan angka 1, 2, 3, 4, ini pasti akan menjadi bilangan ganjil. Kalau ganti 1 kan menjadi 1, kalau ganti 2 menjadi 3, ganti 3 menjadi 5, dan seterusnya. Ganti 4 akan menjadi 9 ya, bilangan ganjil keempat. Nah, kok 9? 7. Nah, 7. Sedemikian sehingga ini akan kita tunjukkan dengan induksi matematika. Untuk membuktikan kebenaran formula PN, kita harus menjadikan apakah PN memenuhi prinsip induksi matematika. Langkah awalnya ya, kita buktikan ya n plus 1 ini benar-benar ya, kita masukkan ke dalam rumusan ini. N itu n-nya dimasukkan 1. N-nya dimasukkan 1 ke situ. Ya, karena P1 benar ya. Kalau kita masukkan 1 ya, di sini 2n-1, 2 kali 1 adalah 1, 1 kurang 1 adalah 1, 1 sama dengan 1 ya. 1 kuadrat ini 1 juga ya. Nah, jadi ini terbukti. Karena langkah P1 benar, maka P2 juga pasti benar. Sehingga dapat diperoleh untuk N sama dengan K. Jadi intinya kita cukup membuktikan P1 benar ya. Jadi rumusannya adalah ini ya, 2N min 1. Kalau kita masukkan 1 apakah sama dengan N kuadrat gitu ya. 2 kali 1 adalah 2, 2 dikurangi 1 sama dengan 1 kuadrat. Nah, ini benar. Nah, kemudian kita ini harus benar untuk PK. Jadi tinggal gantikan n-nya dengan k gitu. PK adalah 1, 2, 3, 5 dan ini menjadi k kuadrat benar, maka akan kita buktikan n sama dengan plus k plus 1 juga benar. Jadi PK plus 1, 1, 3, 5, 7 ya, sampai ini kan 2n min 1 ya, 2n min 1 n-nya diganti k plus 1 ya. Jadi 2n min 1 n-nya ini diganti dengan K plus 1, maka itu akan menjadi 2 ya, dalam kurung K plus 1 terus min 1 ya, seperti ini ya. Ini harus benar. Karena PK ini adalah PK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ini adalah K kuadrat ya, maka pernyataan ini akan saya kerjakan di tempat lain aja ya, biar lebih gamblang ya. Jadi kalau versi buku kurang enak. Di sini sebenarnya saya siapkan untuk uji kompetensi 1, tapi ini saya gunakan untuk menerangkan ini aja. Jadi itu tadi 1 ya, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5 ya, sampai 2n min 1 ya. Ini kan sama dengan n kuadrat. Ini langkah 1 yang pertama kita buktikan bahwa ini benar untuk n sama dengan 1, benar untuk n sama dengan 1 ya. Jadi ini kalau kita masukkan n-nya 1 ya, berarti 2 dikurangi 1 itu sama dengan 1 kuadrat. Ini benar ya. Langkah 2 ini benar untuk, ini saya bikin 3 langkah aja biar enak ya, untuk n sama dengan k. Artinya kita tinggal ganti aja ya, sebenarnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 ya, ini ganti k gitu aja, 2k min 1 sama dengan k kuadrat. Jelas ya, benar ya pasti ya, ini tinggal ganti angka. Nah, maka kita buktikan, maka langkah 3 kita buktikan benar untuk ya n sama dengan k plus 1 ya. Jadi di sini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 ya, tambah dan seterusnya sampai 2k plus 1 2k min 1 maaf, 2k min 1 min 1 kurung tutup sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, kan gini ya, K-nya kan ganti K plus 1 ya. N-nya ini sebenarnya diganti K plus 1. Oh, sebentar. Ini belum berakhir. Ini masih tambah lagi dengan kalau N-nya ini ditambah K plus 1. Ya, 2 ya, dalam kurung K plus 1 kurung tutup ya, min 1. Nah, tambah 1 lagi. Sama dengan
Ya, di sini adalah n kuadrat kan, di sini k plus 1 kuadrat. Oke ya, sampai sini. Nah, kita perhatikan bahwa seluruh ini itu kan sama dengan ini. Ya, maka semua ini bisa kita ganti menjadi k kuadrat, ya kan? Ditambah ini, ya, ditambah ini kita tulis ulang ke sini, ya, pakai warna merah. Ya, jadi ini adalah 2k ditambah 2 min 1. Ya, ini kita buktikan sama dengan k plus 1 kuadrat. Maka di sini k kuadrat ditambah, ya, dalam kurung 2k plus 1 toh, 2k plus 1. Nah, kemudian ini akan menjadi k kuadrat tambah 2k tambah 1. Ya, kita buktikan apakah sama dengan ini. Ternyata iya, ini adalah pemfaktorannya. Ini bisa didapatkan menjadi k plus 1 kuadrat sama dengan k plus 1 kuadrat, terbukti. Jadi kita pembuktiannya pakai induksi matematika seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi bacanya. Ya. Tadi sudah sampai sini ya. Nah, kita gunakan induksi matematika untuk membuktikan ini sekarang. Ya. Nah, daripada ngikuti dari buku agak ruwet ya. Nah, kita pindah saja soalnya. Ya. Nah, kita pindah ke sini. Nah, biar tidak ruwet lagi. Nah, ini ya kita buktikan dengan langkah-langkah tadi ya. Dengan langkah-langkah tadi. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa ini benar. Maka yang harus kita lakukan adalah buktikan benar untuk n sama dengan 1. Jadi ini langsung kita masukkan ke sini ya. 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 1 tambah 1 dikurangi 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2 dikurangi 1. 2 kuadrat ya. Nah, 2 pangkat 1 sama dengan 2 kuadrat kan berapa? 2 kuadrat 4 ya. Loh, kok jadi nggak benar ini? 2 pangkat n, 2 pangkat 1, 2 kuadrat kan 4 ya, 4 dikurangi 1 sama dengan 3, 2 pangkat 1 sama dengan 3, nggak terbukti kalau ini. 1, 2, dimulai dari 2 pangkat, n nya dari 0 mungkin ya. Kalau n nya itu, wah ini nggak benar ini. Ya, kan 1 ini 2 pangkat 0. Ya, mungkin n-1 coba kalau versi buku bagaimana? Kok menurut Pak Ali ada yang kurang sip gitu. Nah, ya kan, dimulai dari 0. Ya. Langkah awal untuk n sama dengan 0 diperoleh P0 benar, langkah induksi. Jadi dimulainya bukan dari 1 tapi dari 0 ya. Ya, dimulai dari 0. Hanya tadi ada yang salah. Kalau dimasukkan 1 harusnya benar juga ini. Harusnya dimasuk. Iya. Kalau dimasukkan 1 harus 1 tambah 2 sama dengan 3. Terbukti kalau gitu. Ya, jadi kalau dimasukkan 1 ya di sini 1 tambah 2 kalau gitu ya. Jadi ya terbukti juga sih. Ya di sini kan 3 ya. Jadi 1 tambah 2 pangkat 1. 1 tambah ya 1 tambah di sini kasih gini. Ya, jadi di sini langkah awalnya tidak kita gunakan n benar untuk 0 ya, untuk 1. Gunakan induksi matematika ini karena di sini adalah 1 dan di sini adalah 2 pangkat n. Ya, n-nya itu secara logika harus dimulai dari 0. Karena kalau dimulai 1, mulainya bukan dari 1 tapi dari 2 ya. Nah, di sini. Jadi kita mulainya dari 0 ya. Coba nanti ini dari 0 ya. Nah, langkah induksi pada awal diberi P0 benar, akibatnya jadi misalnya ini tadi kita pakai dari 0 boleh juga ya. Jadi ini ya
2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0 tambah 1 dikurangi 1. 1 sama dengan 2 dikurangi 1. 1 sama dengan 1 ya. Terbukti ya. Oke. Coba kita ikuti lagi di sini. Biasanya dimulai dari n sama dengan 1. Tapi karena modelnya seperti ini harus dimulai dari 0. Kalau enggak, 1 ini enggak tercover nanti. Nah, langkah awal untuk n sama dengan 0 diperoleh ini ya. Langkah induksi pada langkah awal di P0 benar ya, sudah clear. Akibatnya P1 pasti benar ya. Jadi 1 tambah 2 kan 3 seperti yang kita buktikan tadi. Ya, oleh karena itu disimpulkan bahwa untuk n sama dengan k ini tinggal ganti k. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan PK benar maka PK plus 1 juga benar. Nah, dan seterusnya ya. Kita coba mudah diikuti enggak ini? Oh mudah kok ya. Jadi coba kita uraikan di sini aja biar kalian lebih enak, nggak ruwet tulisannya ya. Kalau kita oke di sini ya kita ini langkah 1 kan ya. Langkah 1, langkah 2 kita buktikan benar untuk n sama dengan k ya. N sama dengan k. Nah, n sama dengan k, tinggal n-nya ganti k sebenarnya. 1 tambah 2 tambah 2 kuadrat ya, dan seterusnya sampai 2 pangkat n. Bukan n ya, sampai 2 pangkat k ya. Ini sama dengan 2k plus 1 dikurangi 1. Oke. Yang ketiga, kita buktikan untuk n sama dengan k plus 1 ya. Nah, sama seperti tadi ya, 1 tambah 2 tambah 2 kuadrat dan seterusnya sampai tambah 2 pangkat k terus tambah 2 pangkat k plus 1. Nah, kita buktikan ini akan sama dengan 2 k plus 1. K-nya ini n-nya ini diganti k plus 1 ya. Jadi nanti ya 2 pangkat n-nya ini adalah k plus 1 ditambah 1. Jadi k plus 2 ya, paham ya? K plus 2 ya dikurangi 1. Apakah ini terbukti? Ya, sama seperti cara sebelumnya ya, kita ketahui bahwa yang semua ini ya, yang ini sama. Artinya ini nanti kita ganti dengan k plus 1. 2 pangkat k plus 1 dikurangi 1 ditambah 2 k plus 1 kita buktikan sama dengan ini ya. Apakah bisa kita buktikan sama dengan ini? Coba. Nah, di sini akan 2k plus 1 ditambah 2k plus 1 dikurangi 1 ya kan, sama dengan apakah sudah sama dengan ini? Nah, ini bisa kita jadikan 2 kali 2k plus 1 misalnya ya. 2k plus 1 ini adalah kotak ya, maka kotak ditambah kotak ya kan sama dengan 2 kotak, paham ya? Itu asalnya angka 2 di sini ya, dikurangi 1. Kemudian 2 ini sebenarnya 2 pangkat 1 ya. Kita punya rumus ya. Kalau a pangkat n dikalikan a pangkat m adalah a pangkat n tambah n. Jadi ini tambahkan. Maka ini akan menjadi 2 k plus 2 dikurangi 1 sama dengan, nah ini terbukti ya. Jadi terbukti ini adalah 2 k plus 2 dikurangi 1. Terbukti ya, terbukti ya. Jadi kalau kita kesulitan untuk diganti 1, diganti aja 0, enggak apa-apa ya, ganti n sama dengan 0 ya. Tips, bisa diganti n sama dengan 0, enggak harus n sama dengan 1 ya. Oke, tetap kita ada efek domino di situ. Lanjut sampai mana tadi? Nah, contoh berikutnya lagi. Nah, untuk membuktikan ini kita geser lagi ya, lebih enak kayak kita kerjakan lagi ya dari awal. Coba lebih enak bawah sini. Oke, taruh sini. Langkahnya sama dengan sebelumnya ya. Oke, ini akan langkah pertama kita buktikan benar untuk n sama dengan 1. N sama dengan 1, maka ini langsung dimasukkan 1 ya. 1 per 1 tambah 1. Nah, ini ada 1.
Apakah sama dengan 1 tambah 1? 1 tambah 1 kan 2 ya. Maka 1/2 ternyata sama dengan 1/2, terbukti. Nah, kemudian di sini 1 kali 2 ya. 1 kali 2 sama dengan setengah. Oke. Kemudian yang kedua kita buktikan untuk N sama dengan K. Ya, kita apa adanya 2 ya. Tambah 1/2 di sini 3. Tambah dan seterusnya sampai tambah 1/n plus 1 ya, sama dengan n plus 1. Nah, kita buktikan N sama dengan K plus 1 ya. Jadi 1 kalikan 2 tambah 1/2 kalikan 3 ya, dan seterusnya sampai tambah 1/n plus 1. Nah, terus tambah lagi 1 per di sini n nya bukan n ya, K ya, maaf, ini K. Ini sudah K. Nah, ini K ya. Ini K. Sudah K. Sini K. Sini K. Nah, ditambah. Ini kalau tambah 1 ya, ini ganti K plus 1 ya. Berarti K plus 1 dalam kurung terus K plus 2 ya. Ini akan sama dengan di sini jadikan K plus 1. Nah, di sini N tambah 1 berarti K plus 1 plus 1 ya, K plus 2. Nah, seperti ini. Atau nggak usah kasih kurung, nggak apa-apa itu. Nah, ini ada kurungnya ya, ngikut aja deh. Nah, ini yang akan kita buktikan. Sekali lagi ya, saya akan gunakan tinta biru. Ya, ini semua ya, ini semua sama dengan ini. Maka ini bisa kita gantikan di sini. Kita gantikan K dalam per K plus 1. Ini kalau ditambah 1 per K plus 1, K plus 2 ya, kita buktikan akan sama dengan ini. Ya, coba. Ya. Di sini kita samakan penyebutnya. Ya, di sini kita kalikan K plus 2, di sini kita kalikan K plus 2, ya kan? Nah, maka penyebutnya sama nanti. Ini akan menjadi K kuadrat tambah 2 tambah 1 per ya K plus 1 ya K plus 2. Oke. Nah, kemudian ini apakah sudah sama dengan ini? Oh, apakah sama dengan ini? Ya, belum ya. Belum. Ini K plus 1, K plus 2. Coba di sini kita faktorkan yang atas. Nah, kita faktorkan. Sini sedikit. Yang bawah kita faktorkan juga. Memang sudah terfaktor ya. Ini K plus 1, di sini K plus 2. Ini kalau kita, ini 2K ya. K kali 2, 2K. Nah, jadi ini adalah K, di sini adalah K, di sini plus 1, di sini plus 1. Nah, seperti ini. Ini bisa kita coret. Maka hasilnya adalah ini, K plus 1 bagi K plus 2, K plus 1 bagi K plus 2 ya, terbukti ya. Ini K plus 1 per K plus 2, terbukti. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi, coba. Nah, sampai mana ini? Oke, intinya terbukti ya gitu. Oke. Nah, untuk ini PR-nya Pak Ali tadi ya, ada pembuktian tantangan tadi, coba nanti saya otak-atik. Terus kemudian uji kompetensi. Setelah ini kita akan mengerjakan uji kompetensi ini. Jadi videonya ini cukup dulu untuk pengantarnya ya. Masih ada satu PR buat Pak Ali. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.